Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamda syakirin, hamdan hamidin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi min yaumina hadza ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhan nas, faya ayyuhal muslimun, faya ummata Muhammad, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi muhkami tanzilih, yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dari mimbar yang mulia, Al-Fakir mengajak kepada kaum muslimin, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan dan hadiahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita umatnya kelak di yaumil kiamah nanti mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang Al-Fakir baca dalam muqaddimah menerangkan bahwa ada 3 ciri tanda-tanda orang soleh. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ini sangat penting bagi kita untuk kita ketahui agar kita bisa menjadi orang-orang soleh, orang yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab dengan kita mengetahui ciri-ciri orang soleh yang Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan dengan firman-Nya, kita nanti akan paham bahwa kesolehan seseorang itu tidak ditentukan dengan nasab. Kesolehan seseorang itu tidak ditentukan dengan tingginya ilmu pengetahuan yang dimiliki. Kesolehan seseorang itu tidak pula banyaknya gelar yang dimiliki oleh orang tersebut. Kesolehan orang itu, seseorang itu tidak ditentukan dengan banyaknya harta atau pula tingginya jabatan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah,
Cobalah lihat dalam sejarah, ada seorang anak soleh tapi tidak memiliki orang tua yang soleh. Bahkan anaknya menjadi nabi dan rasul, ayahnya malah kafir, tidak menjadi soleh. Seperti bapaknya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Azar. Ada pula ayahnya soleh, menjadi seorang nabi dan rasul, tapi anaknya tidak menjadi anak yang soleh. Siapa? Anaknya Nabiullah Nuh alaihissalam, Kan'an. Bahkan dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan ada seorang suaminya kafir tapi istrinya solehah. Suaminya menjadi penguasa yang zalim, tetapi istrinya malah menjadi perempuan yang solehah. Siapa itu? Istrinya Fir'aun laknatullah alaih, yang bernama Asiyah. Dengan kesolehannya Asiyah, sampai-sampai Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan dalam Al-Quranul Karim, wa daraballahu masalan lilladzina amanu imrata fir'auna idh qalat rabbi ibnili indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumidz zalimin. Allah memberikan satu keistimewaan kepada Asiyah yang salehah. Diberikanlah contoh bagi kita orang yang beriman terhadap istri dari Fir'aun, sampai-sampai istri Fir'aun itu memohon kepada Allah, ditawarkan apa yang diinginkan. Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah, Tuhan, buatkanlah untukku di sisimu satu rumah di dalam sorga. Selamatkan aku dari Fir'aun dan amal-amalnya, dan selamatkan pula aku dari kaum yang zalim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita perlu orang saleh untuk kita temani. Bahkan pula Al-Imam Asy-Syafi'i dengan ketawaduannya berkata, uhibbus salihin wa lastu minhum li'alla an anala bihim asy-syafa'ah. Aku ini sangat cinta kepada orang-orang soleh, sekalipun aku ini bukan bagian dari orang soleh. Itu satu ketawaduan dari Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Untuk apa? Li'alla an anala bihim syafa'ah, agar aku berharap dari orang soleh itu pertolongan-pertolongan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, lalu apa yang Allah terangkan dalam firman-Nya? Ciri-ciri orang soleh itu, yang pertama kata Allah, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Kalau kita ingin jadi orang soleh, maka kita harus beriman kepada Allah, meyakini Allah itu adalah Khalik, pencipta langit dan bumi, meyakini Allah itu adalah yang memberikan kepada kita rizki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, meyakini bahwasanya kita ini makhluk yang lemah, makhluk yang tidak punya kekuatan apapun. Terkadang pula dengan keimanan yang kita miliki, seringkali kita mengucap la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya bagi diri kita kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin menjadi orang soleh, atau kita ingin mengetahui siapa soleh di antara kita, dialah yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala,
dan beriman kepada hari akhir. Apa maksudnya? Orang soleh itu mengerti bahwa negeri yang kekal, yang abadi itu bukan dunia. Dunia itu hanya tempat di mana kita untuk beramal. Orang soleh itu mengerti dengan mengimani akhirat, bahwa akhirat itu adalah negeri yang kekal dan abadi, negeri yang sebaik-baik negeri. Bahkan Allah pula menerangkan dengan firman-Nya, wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu adalah negeri yang paling baik, akhirat itu adalah yang kekal dan abadi. Karena itu wahai kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, orang soleh dengan beriman kepada hari akhir, dia akan merasa bahwa butuh hidup di dunia ini adalah sebagai ladang buat amal ibadah. Kenapa demikian? Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan dengan firman-Nya, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatu salihatu khairu inda rabbika sawaba wa khairu amala. Harta dan anak itu adalah perhiasan dunia, yang kekal adalah amal soleh. Itulah sebaik-baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagai amal ibadah, dan itulah sebaik-baik harapan buat kita. Artinya dengan mengimani hari akhir, orang soleh itu pasti akan menggunakan dunia ini dengan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukankah pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingatkan dengan sabdanya, yatba'ul mayyitu salasah, maluhu wa ahluhu wa amaluhu fayarji usnani wa yabqa wahid. Orang soleh itu pasti akan memahami yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang soleh itu pasti akan mengimani ada akhirat setelah dunia, dan nanti di saat ruh keluar dari jasad kita, jasad kita telah menjadi mayit, di saat akan dikubur, yang akan mengikuti dengan jasad kita itu tiga hal: maluhu, hartanya; ahluhu, keluarganya; wa amaluhu, dan amal solehnya. Fayarji usnani, akan pulang yang dua; fayabqa wahid, akan kekal yang satu. Yang pulang harta dan keluarganya, yang kekal adalah amal solehnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Lalu yang kedua, cirinya orang soleh itu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Setelah beriman kepada Allah, meyakini Allah adalah Tuhan segala-galanya, Allah adalah Tuhan yang maha berkuasa, meyakini hari akhirat adalah tempat yang paling akhir, tempat yang sebaik-baik dan kekal abadi. Maka yang kedua, yu'minuna billah wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang soleh itu selalu mengajak kebaikan, orang soleh itu selalu mencegah kemungkaran. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, satu contoh yang mudah bagi kita, kalau kita ini merasa sebagai suami, kepala rumah tangga, ingin menjadi diri kita sebagai suami yang soleh setelah beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita sebagai kepala rumah tangga agar mampu untuk selalu mengajak kepada istri kita, mengajak kepada anak dan keturunan kita kebaikan-kebaikan, dan tetap untuk selalu mencegah agar istri dan anak keturunan kita tercegah dari perbuatan yang mungkar. Mengajak untuk sholat, mengajak untuk berbuat baik, mengajak untuk bersedekah, mencegah anak dan keturunan kita untuk berbuat maksiat. Itulah salah satu tanda ciri orang soleh. Bukan sebaliknya, mengajak kemungkaran dan mencegah kebaikan. Karena itulah wahai kaum muslimin,
sidang Jumat rahimakumullah, kuatkan iman kita kepada Allah, kuatkan dan keyakinan kita akan hari akhir, dan senantiasa kita mengajak kebaikan dan mencegah kemungkaran. Lalu yang ketiga, yang terakhir, wa yusari'una fil khairat, bersegera dalam kebajikan. Itulah tanda orang soleh. Di saat kita mengerti bahwa mendirikan solat adalah bagian dari kebaikan, dan di saat itu pula terdengar azan berkomandang, datang masuknya waktu solat, wasari'una fil khairat, bersegera datanglah ke masjid, segeralah mendirikan solat. Itu pula bagian dari tanda-tanda orang soleh. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, terlebih-lebih kita kepengen bukan hanya diri kita yang soleh, bukan pula istri kita yang solehah, bukan pula anak dan keturunan kita menjadi anak yang soleh. Kita pun kepengen pimpinan-pimpinan kita pun menjadi pemimpinan yang soleh, yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, yang selalu mengajak kebajikan, mencegah kemungkaran, dan bersegera untuk melakukan kebajikan. Sebab Nabi kita Muhammad SAW dengan sabdanya, badiru bi a'mali salihah, bersegeralah dalam melakukan amal soleh. Jadi bila mana ada satu kebaikan di depan mata kita, bersegeralah kita melakukan kebajikan. Tidak perlu lagi kita pikirkan, tidak perlu lagi kita istikharahkan, tidak perlu lagi kita musyawarahkan. Kenapa? Karena di depan kita adalah kebaikan yang harus kita tegakkan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, bukan hanya pemimpin-pemimpin negara, tapi juga pemimpin-pemimpin agama. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita terkadang rindu dengan pemimpin yang soleh. Bahkan pula kita rindu dengan pemimpin agama atau ulama-ulama yang soleh. Kalau kita ingat 50 tahun yang lampau, di saat pemimpin satu provinsi itu, pemimpinnya selalu mengajak dalam maksiat, ada seorang ulama yang harismatik, ulama yang kita kenal, almarhum Baqi Haji Abdullah Syafi'i, bagaimana menegakkan untuk mencegah yang mungkar dengan komentarnya, dengan dakwahnya, mengajak kepada pemimpinnya saat itu, jangan bangun kota Jakarta ini dengan maksiat, jangan bangun dan jadikan kota Jakarta ini metropolitan, tapi dengan uang yang haram, uang perjudian, uang prostitusi. Biarin Jakarta dibangun dengan hal-hal yang haram, hal-hal yang halal. Inilah satu pemimpin yang baik, ulama yang baik, yang selalu mengajak kebajikan, mengajak kebaikan, bukan hanya kepada umatnya, tapi juga mengajak kebaikan kepada pemimpinnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, jadilah kita orang yang soleh. Kita rindu zaman seperti yang dulu, maghrib membaca ratibul haddad, maghrib membaca Quran, maghrib membaca ratibul atos, maghrib membaca maulid, maghrib para mengaji. Kita rindu. Mari sidang Jumat rahimakumullah, jadilah diri kita yang soleh, jadikan pula istri kita solehah, jadikan pula anak-anak kita anak yang soleh dan solehah, untuk tetap menegakkan dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah, untuk tetap meningkatkan keimanan kita pada hari akhir, untuk senantiasa kita lakukan dunia ini sebagai ladang buat ibadah, dan selalu mengajak kebajikan, menghindar daripada maksiat, dan untuk segera selalu mengerjakan kebajikan. Inilah khutbah yang dapat saya sampaikan. Doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dikuatkan iman dan Islam, ditingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu mengerjakan segala perintah Allah, mampu pula meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberkahi umur kita,
memberkahi rumah tangga kita, memberkahi anak dan keturunan kita. Kita pun berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita jadi orang yang soleh, anak kita jadi anak yang soleh, dan kita pun berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di saat Israel datang mencabut ruh kita mati dalam keadaan Islam. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru lakum wa lil muslimat wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal basar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah waf'alul khairati wastanibu anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Wa ta'ala al-arba'ati khulafai rasyidin sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wala baqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'in bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairal fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaidil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurul adzim yadhkurkum wa yastajib lakum wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.